Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Materi kali ini adalah makna adab bergaul. Yang pertama, adab bergaul dengan muslim. Yang kedua, adab bergaul dengan non-muslim. Oke, kita langsung saja ya. Yang pertama yaitu pengertian adab bergaul. Dalam bahasa Arab, kata adab merupakan kata benda dari kata kerja adaba, yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Mengutip pernyataan Abu Ismail Al-Harawi, pengarang kitab Manazil Asy-Syairin, yang dimaksud adab adalah menjaga batas antara berlebihan dan meremehkan serta mengetahui bagaimana pelanggaran. Menurut Ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, karya Luqman Junaidi, adab merupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpendapat bahwa adab itu pendidikan tentang kebajikan yang merupakan bagian dari keimanan. Selanjutnya, masih dalam buku yang sama, Al-Huwairi, adab merupakan keindahan dan kepatuhan suatu urutan agama atau duniawi. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan memiliki nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang kedua adalah ruang lingkup adab. Ruang lingkup adab terbagi menjadi 3 macam, antara lain: 1. Adab merupakan kegiatan yang mengatur hubungan seorang dengan muridnya. Tauhid, kelengkapan uluhiyah dan rububiyah, seperti keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari kiamat, dan ketetapan kabar baik atau buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adab merupakan kegiatan yang mengatur kedisiplinan seorang terhadap dirinya, terhadap sesama, dan mengatur kegiatan sehari-hari. Adab merupakan kegiatan yang mengatur hubungan sama manusia dan menangkal kehidupannya. Ketiga yaitu pentingnya adab bergaul. Adab menjadi salah satu bagian dalam ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan adab terdapat beberapa unsur penting, yaitu akidah, ibadah, adab, dan muamalah. Unsur ini semua tidak bisa dipisah-pisahkan, jadi satu, berkesinambungan. Pentingnya adab dalam kehidupan sehari-hari juga dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kun faddan 'aliyul qalbi lan fawdu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza wazanta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang artinya, maka berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhi diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohon ampunlah kepada mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Adab menuntut manusia kepada tingkah laku yang baik dan menjauhkan diri dari tingkah laku yang buruk, serta dapat mengarahkan manusia kepada fitrahnya, yaitu menyembah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan adab yang benar niscaya
manusia dapat menyelamatkan diri dari pikiran-pikiran dan perbuatan yang keliru. Lagi menyesatkan, adab dapat menghaluskan budi pekerti seseorang, sehingga dapat dikatakan semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin tinggi pula budi pekertinya. Yang keempat adalah adab bergaul dengan muslim. Ada beberapa adab bergaul dengan sesama muslim. Yang pertama yaitu saling menasihati di antara saudara-saudara sama muslim. Bukankah kita sebagai umat manusia harus saling menasihati apabila ada yang salah, apabila ada yang keliru? Kita saling menasihati satu sama lain. Bukan untuk mencari kebenaran, mana yang benar, mana yang salah. Tapi apabila kita memahami sesuatu dan melihat sang muslim kita mungkin melakukan kesalahan, sudah seharusnya kita menasihati. Tapi bukan menegur ya, karena takutnya dengan menegur atau berkata kasar mereka akan tersinggung. Jadi kita harus melakukan dengan menasihati dengan kata-kata yang baik. Yang kedua, saling tolong-menolong dan menghormati. Kita sudah seharusnya saling menghormati antara satu sama lain. Karena hidup kita itu bersampingan dengan orang lain. Tidak bisa kita semena-mena tidak mau menghormati ataupun mencaci. Penting sangat kita menghormati orang lain. Dengan begitu orang lain juga akan menghormati kita. Yang ketiga, saling bersikap tawadhu terhadap sesama teman, tidak bersifat angkuh dan saling membangga-banggakan terhadap mereka. Selanjutnya, berbaik sangka kepada teman-teman dan tidak mencari kesalahan-kesalahan mereka. Tidak ada gunanya kita mencari keburukan orang lain, sedangkan kita sendiri memiliki keburukan. Maka dari itu kita harus berbaik sangka kepada orang lain, khususnya sesama muslim. Selanjutnya, dilarang saling mencela dengan gelar-gelar yang buruk. Sudah jelas bahwa kita tidak boleh menjatuhkan, mengolok-olok atau mencela orang lain. Selanjutnya, saling menutup aib satu sama lain. Kemudian menampakkan rasa senang, sikap lembut, dan rasa sayang kepada saudara-saudara sesama muslim. Selanjutnya itu ada bergaul dengan muslim. Yang terakhir ini, Islam tidak melarang umatnya bergaul dengan kaum non-muslim. Hanya saja dalam pergaulan Islam telah memberikan adab-adab baik dengan sesama muslim dan adab dengan non-muslim. Berikut adab-adab yang harus diperhatikan ketika bergaul dengan non-muslim. Yang pertama, diperbolehkan melakukan kerjasama dalam hal hablum minal nas atau hubungan antar manusia. Jadi kita boleh bekerja sama dalam pekerjaan kepada non-muslim karena kita sama-sama manusia. Yang kedua, berlaku adil kepada mereka. Tidak bolehlah kita membeda-bedakan, karena kita sebagai makhluk sosial harus tetap saling adil terhadap sama. Yang ketiga, seorang muslim tidak boleh bersikap zalim terhadap non-muslim. Yang keempat, tidak boleh memaksakan agama kepada mereka. Ketika kita berteman dengan seorang non-muslim, tidak boleh kita memaksakan mereka masuk ke agama kita yang muslim ini, karena agama bukan untuk dipaksakan. Selanjutnya, saling menghormati keyakinan sama lain. Jika dia beribadah, kita menghormati. Kita tidak boleh mengganggu atau menjelekkan atau menjatuhkan agama orang lain yang bukan muslim. Selanjutnya, berbuat baik dan berkata baik kepada non-muslim. Dan jika berdebat dengan yang baik. Tidak mencaci dan
hal-hal yang lainnya. Oke, materi makna adab bergaul sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.